Bisa bro. Teman-teman sebelum belajar alangkah baik kita berdoa percaya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi apa siang? Siang. Kayaknya semangatnya masih pagi. Oke, kita hari ini bisa belajar IPS. Sebelumnya Ibu pengen tahu siapa sih yang mau masuk hari ini? Ada? Ada Bu. Dio nggak masuk. Ada yang tahu kabarnya Dio kenapa? Di Medan. Oh, dalam rangka ada yang kemarin berkunjung itu. Iya. Semoga diberikan ketabahan buat keluarganya berjaya ya. Izin ya berarti ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat? Kemarin kita belajar tentang uang. Kalau sama uang ingat ya. Kan kita yang udah kita pelajari banyak ya uang ya. Tentang uang apa ya? Uang logam, sama uang kertas, uang elektronik, pinter, apa lagi? Uang fisik. Belajar sejarah uang? Iya. Ini Ibu cari penghapus ini kemana ya? Kalau ini nanti tiketnya tolong dihapus ya. Belum belajar ya. Rajin-rajin banget ini. Yang terakhir kemarin kita belajar tentang jenis-jenis uang. Ada 4 macam: berdasarkan bentuk, berdasarkan wujud, berdasarkan perbuatan, berdasarkan nilai. Oke. Kemudian fungsi uang. Alat pembayaran Bu. Sebelumnya Ibu tanya, apa sih itu uang? Kan kalian pasti udah kenal uang kan? Udah pernah punya uang kan? Nah, sekarang Ibu tanya, oke, siapa? Maria, ya kalau lupa namanya. Maria, oke, apa itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Ini kalau kita bayar pakai uang. Walaupun sekarang ekonomi zamannya udah digital ya, tidak harus uangnya bentuknya fisik, kertas dan logam, bisa pakai uang elektronik. Itu sangat memudahkan. Jadi kita nggak perlu bawa uang mana, nggak takut dicopet, ya kan? Nggak takut si penjual nggak punya kembalian, ya kan? Karena kalau kita bayar pakai uang elektronik, turis ya yang paling banyak kalian pakai, kita pakai gitu ya. Itu bayarnya udah sesuai dengan harga, nggak perlu cari-cari kembalian. Oke. Jenis uang, pengertian uang, kemudian fungsi uang. Fungsi uang. Ada yang tahu? Ada beberapa. Banyak banget yang tunjuk tangan. Berarti masih ingat. Coba dari kelompok berapa? 3. Oke. Siapa yang mau jawab? Bigo. Apa fungsi uang bro? Fungsi uang bisa menjadi untuk investasi. Bisa untuk investasi. Kita punya uang lebih, kita taruh untuk masa depan. Investasi disimpan. Ya, sekarang kalau nyimpen harus pakai celengan ayam nggak? Nyimpennya di mana? Di bank. Lebih aman ya. Lebih aman, nggak takut. Nggak takut ada tukang bakso lewat kita pukul. Ya, kalau celengan ayam, kita baru nyalain, tiba-tiba tukang bakso lewat. Tergiur untuk kita potong itu ayam. Ya.
nilai barang, Bu. Untuk menentukan nilai barang, kamu tahu barang itu baju ini harganya berapa karena dikonversikan dengan uang, ya kan? Ya, Bu. Kita bisa membandingkan baju A sama baju B mahalan mana karena ada nilainya pakai nilai uang. Ada lagi? Coba satu lagi. Oke. Memindah kekayaan. Kamu punya rumah di kampung, sedangkan kamu kerja di Bekasi. Di Bekasi belum punya rumah. Kita ingin pindahkan rumah itu dari kampung ke Bekasi. Bisa nggak kita gotong-gotong itu rumahnya? Kemudian ditaruhlah di Bekasi. Bisa kan? Terus rumah itu diapain dulu? Jual dulu, diuangkan dulu, baru di Bekasi beli rumah. Beli rumah lagi. Ya, paham ya sampai sini? Pertanyaannya satu lagi. Siapa sih yang ngurusin tentang duit? Ayo, ini yang akan kita pelajari. Jadi kita hari ini akan belajar tentang. Menurut kalian siapa yang ngurusin uang sih? Pemerintah. Ada lembaga yang ngurusin duit aja kerjanya. Namanya bank, pintar. Bank. Jadi ini yang akan kita pelajari. Bank, lembaga namanya lembaga keuangan, bank dan bukan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ngapain aja sih bank? Apa aja sih itu bank? Kalian pernah pergi ke bank? Nah, ngapain dibukannya? Nyimpan duit. Wah, anak-anak itu duitnya banyak ya simpan duit. Apakah orang yang semua di bank yang mantri sebanyak itu semuanya menyimpan duit? Ada banyak aktivitas keuangan. Nanti kita pelajari ya. Ya, Bu. Ada yang nyimpan, ada yang ngambil, ada yang transfer, ada yang apa lagi ya? Ada yang ngapain aja lagi? Nabung, nyimpan sama nabung bedanya apa? Sama ya? Oke. Nanti ternyata bank itu macam-macam. Jadi ke bank tertentu itu misalnya nyimpan sama nabung sama ngambil. Ada bank tertentu yang bisa untuk mengatur bank-bank lain. Ada juga ada yang urusannya duit tapi bukan menyimpan dan bukan menarik atau setor, ya namanya lembaga keuangan bukan. Oke, biar lebih semangat sebelum kita lanjut kita gerak-gerak dikit ya. Kita gerak-gerak dikit ya.
masa mendatang? Ada yang tahu? Bisa? Oke. Coba, ada yang mau jawab tadi, kenapa malu-malu? Bisa mengetahui macam-macam Wah, bisa mengetahui macam-macam jenis bank. Ternyata bank itu nggak sama. Jadi nanti kamu kalau ada, kamu misalnya punya uang luar negeri, valuta asing, kita mau nukar kemana? Apa kita mau nukar ke bank konvensional, ke bank syariah, atau langsung ke Bank Indonesia, atau ke bursa efek? Udah tahu nggak? Udah tahu belum kita mau kemana? Kalau punya uang luar negeri, kamu dikirimin sama saudaramu dolar Amerika. Ya ada saudara jauh, jauhnya kemana tahu ya. Tiba-tiba ngirimin bentuk dolar, kita mau nukerinnya kemana? Dolar itu buat jajan laku nggak? Laku nggak? Enggak. Buat beli cilok laku nggak? Harus kita tukar ke bank. Nah, bank mana itu yang perlu kita datangi untuk menukar uang tadi? Dan misalnya lagi kamu pengen punya kendaraan tapi uangnya tidak cukup, pengen punya motor Aerox. Aerox berapa sih harganya? Nggak tahu, ya taruhlah 20 juta kali ya. Ternyata kita cuma punya uang 10 juta tapi perlu banget. Bisa nggak kita punya? Bisa. Caranya? Kredit, oh pintar tahu kredit. Kemana kita kalau mau mengajukan kredit? Ke Bank Umum, ke BRI. Mas, BRI mau kredit motor boleh enggak? Bisa enggak? Nah ini yang akan kita pelajari ya. Ternyata bank itu macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Jangan sampai nanti kita udah tua salah masuk bank ya. Salah masuk bank. Udah datang ke sono ternyata salah tempat. Malu nggak itu? Malu kalau banyak orang, kalau sendiri nggak usah malu. Balik lagi. Oke. Nah, itu manfaatnya ya, kita belajar ini ya. Insya Allah pakai untuk nanti masa depan. Oke, selanjutnya ya, coba buka buku paketnya halaman 79. Ada banyak lembaga keuangan di masyarakat. Tadi ada 2 lembaga keuangan. Yang pertama adalah bank, yang kedua adalah bank dan bank. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan, Bu? Tapi kedua ada persamaannya, yaitu persamaannya adalah menyediakan. Oke, betul, pintar. Menyediakan jasa keuangan pada masyarakat. Semuanya menyediakan jasa keuangan pada masyarakat. Sedangkan jasa keuangan itu macam-macam. Apa aja jasa keuangan? Yang pertama ada tabungan. Apalagi? Tadi udah disebutin. Tabungan. Apalagi? Pinjaman. Apalagi? Transfer. Ya, kemarin ada deposit.
video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Uang dan lembaga keuangan ada di sini. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang uang dan lembaga keuangan. Topik ini sangat penting karena uang dan lembaga keuangan ada di sekitar kita setiap hari. Yuk kita mulai. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu channelnya. Terima kasih. Let's do it. Tahukah kalian, sebelum ada uang seperti sekarang, manusia menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Misalnya, tukar beras dengan ikan. Namun sistem ini punya banyak kelemahan, seperti sulit mencari orang yang mau menukar barang yang kita punya. Akhirnya, manusia menciptakan uang sebagai alat tukar yang lebih praktis dan diterima semua orang. Sekarang, uang ada dalam berbagai bentuk, seperti koin, uang kertas, dan bahkan uang elektronik. Uang memiliki 3 fungsi utama sebagai alat tukar agar kita bisa membeli barang dan jasa, sebagai satuan hitung untuk mengetahui harga barang secara jelas, sebagai penyimpan nilai supaya kita bisa menabung dan menggunakan uang nanti. Lembaga keuangan adalah tempat yang membantu kita mengelola uang, seperti bank, koperasi, dan pasar modal. Bank misalnya tempat kita menyimpan uang, meminjam uang untuk kebutuhan penting, dan berinvestasi. Koperasi membantu anggota masyarakat mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Pasar modal adalah tempat membeli dan menjual saham bagi yang ingin berinvestasi. Di Indonesia, ada beberapa jenis bank yang berperan penting dalam perekonomian kita. Yuk, kita kenali satu persatu. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank ini mengatur dan mengawasi sistem keuangan di Indonesia serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Bank Umum, bank yang melayani berbagai transaksi keuangan masyarakat luas. Contohnya seperti Bank Mandiri, BCA, dan BNI. Mereka menyediakan layanan tabungan, kredit, dan pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat, BPR, bank yang fokus melayani masyarakat di tingkat lokal dengan produk pinjaman dan simpanan yang sederhana. Contohnya seperti BPR Dana Mandiri di beberapa daerah. Bank Syariah, bank yang menjalankan prinsip keuangan berdasarkan hukum Islam, tanpa bunga, tapi dengan sistem bagi hasil. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia, BSI. Setiap bank ini punya peran yang berbeda, tapi semuanya sama-sama membantu masyarakat mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain bank, di Indonesia juga ada lembaga keuangan bukan bank, atau disingkat LKMB. LKMB ini juga sangat penting membantu masyarakat dalam mengelola keuangan. Contohnya adalah perusahaan asuransi, melindungi kita dari resiko kerugian seperti kecelakaan, sakit, atau kerusakan harta benda. Perusahaan dana pensiun, membantu menyiapkan dana untuk masa pensiun agar kita tetap punya penghasilan saat sudah tidak bekerja. Pegadaian, memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas atau kendaraan. Dana dan perusahaan pembiayaan, membantu pembiayaan untuk kebutuhan khusus seperti membeli kendaraan atau alat kerja. Apa yang kita bisa dapat dari video tadi? Macam-macam bang, pintar, keren. Apa lagi? Sejarah uang, pintar juga. Apa lagi? Lembaga keuangan. Apa lagi? Lembaga keuangan. Macam-macam uang. Tuh. Dan sebagian sudah kita pelajari kemarin ya, kita mengingat kembali ya. Coba kita yang pertama lembaga keuangan bank dulu. Sebenarnya siapa sih yang nyiptain bank itu? Nah, sejak kapan sih bank itu ada? Apa dari zaman purba udah ada bank? Ya? Dari zaman purba sudah ada bank? Dari zaman prasejarah sudah ada bank? Sejak kapan bank itu ada? Asal mula terjadinya aktivitas perbankan. Bank berasal dari bahasa Italia. Apa? Bangku. Ternyata bank itu dari bangku.
Terus kenapa nih, apa hubungannya bangku sama uang ya? Coba dibaca lagi. Bangku, karena kenapa disebut bangku? Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kenapa disebut bangku? Oke, Nurul Mustafa. Pegawai di tempat tersebut hanya duduk di sebuah bangku untuk melayani penukaran uang. Oke, betul. Ternyata pegawai bank itu cuma duduk di bangku, maka disebut dengan bangku. Iya ya. Kayaknya enak banget ya jadi karyawan bank ya, duduk doang ya. Iya nggak sih kalau kamu ke bank karyawannya duduk doang nggak sih? Iya. Duduk hitung duit, duduk hitung duit. Tapi jangan ditanya otaknya harusnya tanggung jawabnya. Ada yang pengen jadi karyawan bank? Ada yang mau? Hah? Ada yang pengen jadi pegawai bank atau pengen punya bank sendiri? Oh iya, betul, keren. Jadi pegawai bank nggak pengen tapi punya bank sendiri. Amin, ibu doakan ya. Kalau bisa bikin bank yang amanah benar-benar ya. Amin. Selanjutnya, karena kenapa disebut bangku? Karena pada saat itu, pada masa pencerahan Eropa sekitar abad ke-17, hampir pekerjaan itu nggak ada yang duduk doang ya. Pekerjaan itu pasti bergerak ke sana ke sini. Apalagi petani, ya, apalagi petani pasti ya nyampur ya nanam ya bergerak sana sini. Sedangkan pegawai bank hanya duduk, maka disebut bank. Kalau sekarang disebut bank. Oke. Pada saat itu karyawan bank ini para bankir memulai sebuah lembaga keuangan baru di mana menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan dan kemudian dipinjamkan kepada pihak lain dalam bentuk kredit atau pinjaman yang bisa dikembalikan dengan cara dicicil. Ya. Jadi mereka duduk doang ngapain? Pada masa itu mungkin aktivitas keuangan belum kayak sekarang ya, apalagi sekarang dengan perkembangan ekonomi digital, pegawai bank makin sibuk, makin dituntut menguasai teknologi dan pengetahuan perbankan ini ya semakin banyak berkembang ya. Nah pada saat itu masa awal-awal perkembangan bank, duduk doang ngapain aja? Duduk ngopi gitu, makan. Ngitung duit siapa? Duit masyarakat. Iya. Masyarakat datang untuk, kalau sekarang istilahnya nabung. Ada masyarakat datang ngasih duitnya ke lembaga keuangan tadi, kemudian duitnya dikemanain? Disimpan. Hah? Duit dari masyarakat disimpan aja? Enggak, dikemanain? Berjajan es aja lah, ya. Dikemanain duitnya? Dipinjam ke siapa? Masyarakat juga. Jadi yang datang ke bank itu ada yang nabung, ada yang pinjam. Terus dia dapat apa orang yang duduk di bank, yang di bangku menghitung duit? Dapat gaji. Dari mana gajinya? Tadi orang yang pinjam bisa mengembalikan dengan cara dicicil dan ditambahkan bunga. Terus orang yang nabung akan diberikan kompensasi. Misalnya nabung 10.000, ngasih naruh uang 10.000 di bank. 10.000 dikit banget ya? Ya kan zaman dulu kan kita ceritanya. Kemudian ada orang yang pinjam lagi uang 10.000 itu. Ya, orang yang pinjam 10.000 itu tadi nanti kembalinya 12.000 mungkin ya, ada kompensasi ada dengan cara dicicil sebulan 10.000 nyicilnya jadi 1.000 tambah bunganya 200, jadi nanti kembalinya 12.000. Terus yang nabung tadi dari 10.000 ketika mau ngambilnya nggak hanya 10.000 tapi ada tambahan untuk 11.000.
ya. Kenapa beda? 1000, selisih berapa? 1000-nya buat siapa? Iya tadi orang pegawai bank yang duduk di bank, yang ngitungin duit, yang ngatur. Kalau nggak ada banknya mau nggak? Dan makin lama bank itu makin berkembang dan diakui secara resmi ya pada abad ke bank di Indonesia. Tadinya kan di Eropa, di Italia ya, kemudian sampai ke Indonesia itu siapa yang bawa? Penjajah Belanda. Belanda mulai mendirikan bank di Indonesia. Namanya ada The Bedford Leaning, The Bedford Leaning pada tanggal 20 Agustus 1746. Tapi ternyata bank tersebut tutup atau bangkrut. Kemudian Belanda juga mendirikan The Javas Bank di Batavia. Ini adalah yaitu cikal bakal lembaga bank modern yang ada di Indonesia sampai saat ini, yang berkembang dengan sangat banyak. Yang kalian tahu apa aja bank yang ada di sekitar kalian yang pernah lihat? BCA, Mandiri, BNI, apa lagi? Hah? BSI ada BSI, apa lagi? BCA tadi udah. Ada banyak banget, banyak sekali. Ya. Apa lagi? Bang Jago kantornya sudah ada belum? Kayaknya Bang Online aja ya? Bang Sentral. Bang Online sekarang masih banyak dipakai nggak Bang Jago? Kayaknya sekarang pakainya si B kali ya? Apa lagi? MAI itu ada awal perkembangan ya. Bank-bank yang sekarang sangat banyak. Yang tadinya hanya ada ini di Javanese Bank yang didirikan oleh Belanda. Kemudian muncul bank lain, ada Netherlands Indische Emkonto Maatschappij. Apa ini bacanya ya? Bahasa Belanda. Kemudian ada Netherlands Indische Handelsbank dan Netherlands Handelsmaatschappij yang beroperasi pada abad ke-19. Ini kemanain ya bank ini sekarang? Hah? Bangkrut? Oh, banknya jadi bangkrut. Bank ini sekarang kemana ketika Indonesia merdeka? Bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada nasionalisme. Jadi bank yang dari tadi namanya bahasa Belanda dibuat jadi bahasa Indonesia. Jadi ada BRI, kemudian ada yang pertama Javanese Bank itu jadi Bank Indonesia Bank Sentral. Kemudian bank-bank tadi ada yang dinasionalisasi, ada juga yang ada yang didirikan lagi ya. Ada Bank Indonesia, kemudian Bank Surakarta, Maskapai Adil Makmur. Ada lagi? Bank Dagang Nasional Indonesia. Bank Indonesia, Bank Dagang Negara Indonesia, BDNI, ibu kecil masih ada BDNI. Kemudian apa lagi? Indonesian Banking Corporation, ada Bank Amerika. Kemudian ada Bank Sulawesi, ada Bank Dagang Indonesia dan Bank NP yang menjadi Bank BCA sekarang ya. Coba perhatikan gambar berdirinya. The Javas Bank of Batavia. Inilah yang sekarang jadi Bank Indonesia. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada di Jakarta. Ya, masih beroperasi. Gedungnya hampir sama. Gedung yang belakang depannya udah dibangun. Ini nanti ada wawasan sejarah Hari Bank Indonesia, nanti dibaca sendiri di rumah ya buat nambah pengetahuan kalian. Nah, tugasnya kalian berkelompok, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nanti akan Ibu undi. Ada yang membahas tentang yang bank berdasarkan
berdasarkan fungsinya, nanti tuliskan jenis-jenis banknya, contohnya, fungsinya apa, contohnya, dan kalau ada logonya. Ya. Kemudian ada yang membahas tentang bentuk operasional bank berdasarkan kepemilikan dan ke lembaga keuangan bukan bank. Karena ini banyak lembaga keuangan bukan bank, nanti buat 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok. Dan satu lagi membahas tentang fungsi lembaga keuangan bank dan bukan bank. Ya, Raja. Kamu seolah-olah membayarnya jadi pegawai bank di masa lalu aja. Duduk sambil ngantuk. Halo. Oke. Alatnya udah dipersiapkan untuk membuat karya jenis-jenis bank dan sebagainya. Dan Ibu Udi ya pembagiannya ya, ada 6 kelompok, 1 kelompok nanti perwakilan kelompok 1 dulu, kelompok 1 itu nggak tahu ini siapa. Kelompok 2, kelompok 3 ya tadi. Kelompok 4, 5, 6, kelompok 6. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 dapat apa? Membahas tentang berdasarkan fungsinya. Jadi kamu buat semenarik mungkin. Lembaga bank. Contohnya apa? Ya, oke. Kelompok 2. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan Bank. Kelompok 3. Manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan. Oke. Kelompok 4. Oke, berdasarkan nanti ini kan ada ya, kamu jelaskan dan sebutin banknya apa aja. Kelompok 5. Oke, coba sama ini kan ada 6 ya lembaga keuangan bukan bank. Kamu rembuk berdua. Ini 3, ini 3. Mana aja? Ya. Kelompok 6. Jenis bank berdasarkan operasionalnya. Oke, sip. Ada di situ. Ada di. Kamu sudah tambahkan ini ya. Jenisnya apa? Kemudian operasional kenapa disebut itu dan contohnya apa? Kalau ada logonya, gambarkan ya. Kenapa disebut syariah? Kenapa disebut konvensional? Jelaskan ini. Buat semenarik mungkin ya. Ya, oke. Kelompok ada masalah? Udah dirembuk? Udah pakai berantem kan? Di yang di depan aja yang ngejreng. Boleh. Ibu galau bu, ibu lagi galau tadi bu. Galau bu, galau. Dangdut aja, dangdut. Aku ada mana? Aku ada mana? Bapak boleh? Di gambar boleh kreatif ya? Satu-satu sayang.
Itu yang murah aja, yang menarik. Nanti kalau ini mau berapa menit ini? Sejam banyaknya. Kebetulan teman saya itu 15 menit ya. 15 menit ya. Nanti cara mempresentasikannya kalian tempel di dinding. Ya. Ini nanti ada apa? Kemudian ada satu anggota kelompok yang nungguin itu karyanya, tapi harus menguasai ya karena nanti kelompok lain bertanya, kelompok satu ke kelompok dua tanya apa yang belum dipahami, nanti yang jagain tugasnya menjelaskan ya. Kelompok dua, kelompok tiga, oh jangan. Ibu galau aja galau. Lagu galau, lagunya Ruby kan? Oh iya. Lagunya Ruby. Iya gantung lagi yang begini kan aku. Kita gantung lagi. Oke. Apa? Boleh. Ya, tulis. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kamu lembaga keuangan tentang apa? Tentang apa? Yang bukan banknya tentang apa? Hah? Iya kan ada 6, kamu yang mana? Apa aja? Dana pensiun, asuransi sama? Leasing. Nanti diambil ini ya. Ini pegadaian nggak? Nih. Lembaga koperasi. Nih. Agar kau percaya cintaku berharga, tak kuat untuk mempertahankan cintaku. Namun kamu saja tak pernah merindu diri. Tak bisa
Dompet. Yang atas aja nih. Kamu bagi. Ada dompet seru. Saat kau memandang pakai terhati Aku kembali
Dikit lagi. Satu lagi. 5 menit lagi. Satu lagi Bu. Lagi. Oke. Ini dengerin. Nanti presentasinya akan maju ke depan. Ya. Tempel. Kelompok berapa ini? Yang sebelah sini. Kelompok itu kelompok berapa? Karena di bendera belakangnya kelompok penyambung juga. Ini ada lambangnya di bawah tempel ya. Kemudian kelompoknya Raja belakang boleh. Kelompoknya ini di sini boleh ya. Kelompoknya Manisha di belakangnya juga boleh, di sini lah, bukan di sini kan. Kita rapin lagi ya. Oke. Jangan bicara. Setelah ditempel, halo, di sini kan. Setelah ditempel nanti salah satu anggota kelompok udah gaskan. Tunggu di situ. Kelompok lain, yang lain nanti bakal ini. Kelompok 1 ke kelompok 2. Ngapain? Dijelaskan sama kelompok 2. Ya, hasil pekerjaan dia. Kemudian kelompok 2 ke kelompok 3 dan seterusnya. Kelompok 6 ke kelompok 1. Begitu terus berkeliling. Sampai kalian menemukan apa yang belum jelas. Ya. Oke. Nanti ditanyakan, pas keliling itu ditanyain, tapi kalau ada yang belum jelas, nanti kembali lagi ke kelompok masing-masing, kita bahas bersama. Oke? Paham? Ya, Mika. Ayo, yang depan, nanti dapat SO. Masing-masing. Yang udah, yang nempel ada apa nih? Kalau udah mulai pindah oke, udah ya, itu sampai berapa maunya? Sampai 100. Masih lama. Udah, kalau udah ditempel boleh di sini. Dikit lagi, tadi udah. Sekarang jadi sponsor
Ayo. Ayo Neng. Aduh, itu gambar apa? Kelinci. Ayo Neng, ditempel Neng. Udah cakep banget itu Neng. Ayo Nang, ayo ditempel sayang. Ayo, ini udah penuh banget, ayo segera ditempel. Tadi di mana lakbannya? Yang punya lakban? Boleh. Boleh. Ini kan bukan nempelin sesuatu yang jelek kan? Halo, tadi yang megang lakban di mana? Tolong. Udah bagus itu nak, tinggal nanti berkeliling, nanya-nanya ya kalau keliling tentang materi yang mereka diskusikan. Nanti kalau nggak ketemu jawaban nanti kita bahas bareng-bareng ya. Ini kelompok 2, oke. Kelompok 4. Ayo ditempel. Kelompok 3. Kelompok 4, tinggal kelompok 3. Kelompok nih. Halo, oke. Selanjutnya kalian berbelanja ya, berkeliling. Halo cantik, bisa duduk sebentar. Iya, berkeliling. Kalian tanya ke kelompok lain tentang materi yang mereka diskusikan. Kan beda-beda kan? Kalian kan belum tahu yang mereka diskusikan itu apa hasilnya, ya. Tanya-tanya, nanti kemudian balik lagi ke tempatnya masing-masing. Nanti kalau tidak menemukan jawaban dari yang mereka jelaskan, kita bahas bareng-bareng. Oke? Oke? Satu nungguin standnya ya, satu nungguin hasilnya ya, dan menjelaskan ya. Oke, dimulai dari sekarang, silakan. Kelompok 1 nanya di kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Oke, dimulai dari sekarang, mulai. Nanya-nanya dong yang belum kamu tahu. Lah, ini nggak ada yang berkunjung ini yang nggak ada yang berkunjung. Ini cakep banget, nggak ada yang nanya. Ini ditungguin, ntar kalau ada yang nanya. Sudah ya berbelanjanya ya? Sudah dapat ilmu banyak? Coba dari kelompok 1 membahas tentang apa? 1, kelompok 1. Berdasarkan fungsinya. Adakah kelompok lain yang belum paham? Setelah baca hasil diskusi kelompok 1, ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Nggak ada ya? Oke, sip. Kelompok 2 membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Apa aja? Koperasi, pegadaian, dan satu lagi. Ada nggak yang masih tanda tanya dari kelompok 2? Tidak, jelas semua ya. Kelompok 3? Kelompok 3 tentang
kelompok lain ada yang belum paham tentang manfaat dan fungsi lembaga keuangan? Paham semua ya? Kelompok 4? Halo, 4. Bank berdasarkan kepemilikannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kelompok 5? Bahas apa? Lembaga keuangan bukan bank. Apa aja, Neng? Ada yang mau ditanyain enggak? Tidak. Nah, kelompok terakhir, kelompok 6 tentang Berdasarkan operasionalnya. bank berdasarkan operasional. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti tadi hasil diskusinya, hasil penjelasannya udah paham semua ya? Kita memasuki akhir pembelajaran ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Kita belajar apa sih hari ini? Jenis-jenis bank, betul. Apalagi? Jenis-jenis uang. Oke. Ada kesulitan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, kalau gitu apa ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait bank dan bukan bank? Nggak ada. Oke, berarti besok kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kayaknya waktunya sudah semakin siang. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.